Pesan Natal kita temanya adalah The Visitation. Saya sampaikan bahwa yang datang itu the Lord God of Israel. Blessed is He. Tetapi saudaraku, kita melihat secara khusus bagaimana ketika tiba waktunya yang tepat, Maria melahirkan putranya yang sulung. Jadi masih ada saudara-saudara yang ayahnya adalah Yusuf dan Maria sendiri. Tapi ini adalah dari Roh Kudus. Lalu malaikat pembawa berita, setiap daripada Anda, pesan ini adalah harus memberitakan bahwa yang datang ini adalah Tuhan sendiri yang jadi manusia. Karena Immanuel, God with us. Dan saat itu dia datang untuk para gembala. Nanti tanggal 26 Desember, maka saya akan berbicara pada para TKW di Hong Kong. Saya mau meniru para malaikat ini karena mereka pergi kepada TKI, tenaga kerja Israel. Mereka ini bukan orang-orang kaya, mereka adalah pekerja-pekerja yang menjaga waktu malam. Kalau pekerja shift malam ya pasti gajinya paling kecil. Tapi yang kecil di mata manusia tidak kecil di hadapan Tuhan. Sebab yang dipelihara oleh mereka adalah domba-domba untuk korban di bait Allah. Bukan gembala yang biasa. Meskipun mereka direndahkan dan dianggap tidak layak. Bayangkan, mereka memelihara domba tapi mereka tidak layak membawanya ke bait Allah untuk jadi korban. Karena itu saudaraku, berita ini harus diberitakan seluruh dunia. Jangan takut, kata malaikat. Enggak sebut namanya. Tapi kalau kita lihat narasi mulai Lukas pasal 1, saya percaya dia ini Gabriel. Siapa Gabriel? Man of God. Geber, ya. Seorang yang warrior, seorang yang kuat. Setiap dari Anda harus seperti itu. Yang berdiri di hadapan Tuhan. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Not only for the Jews. Tidak cuma seperti untuk Yahudi. Hari ini telah lahir bagimu. Di tengah-tengah kita mungkin banyak yang kehilangan orang-orang yang kita kasih. Ataupun keuangan dan sebagainya banyak yang hilang. Tapi di mata Tuhan Anda sangat berharga. Telah lahir bagimu seorang Savior, seorang Juru Selamat, Kristus pembebas. Dia adalah Sang Mesias. Ya, Tuhan di kota Daud. Bukan gubernur, bukan cuma raja. Meskipun Yesus berkata, untuk itulah aku lahir sebagai raja, as a king, sebagai keturunan David. Dan ini tandanya menjumpai seorang bayi. Untuk melawan naga di naga kuasa kegelapan, maka Allah lahir sebagai bayi. Ini sesuatu yang tidak bisa masuk di pikiran manusia. Tetapi itulah the mystery of Christmas. Dibungkus dengan lampin berbaring dalam palungan. Dan kemudian luar biasa. Ini lahir bagi kita Kristus Tuhan. Dan saya sudah sampaikan bahwa dia datang membawa kelepasan. Dia datang membawa kekuatan, tanduk keselamatan. Dan juga kita bisa hidup tanpa takut dalam kebenaran dan kekudusan seumur hidup kita. Itulah tujuan daripada Christmas. It's not about jingle bell, it's not about Mary's boy's child, ya. Dan firman Tuhan berkata, sekumpulan besar malaikat. Bagi saya, sekumpulan besar malaikat adalah Anda dan saya. Itu adalah the messenger of God. Dan mereka menaikkan satu pujian, glory to God in the highest. Jangan cari kemuliaan pada manusia ataupun diri sendiri. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Tetapi juga damai sejahtera, shalom. Bagi siapa? Man of goodwill, toward man of goodwill. Peace, goodwill toward man. Ya, untuk manusia. Manusia tidak layak untuk menerimanya. Tapi itulah Natal. Dia yang maha layak untuk kita yang tidak layak. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Natal buat kita semua. Telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan juga di hati kita masing-masing. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan. Ya. Pertama-tama saya atas nama Gembala, Penatua dan juga setiap pelayan yang ada di GBI Rock Malang mengucapkan selamat Natal. Kiranya damai sejahtera dari Allah melimpah dalam hidup kita. Amin. Amin. Saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Apakah itu karena ada acara Natal? Saya harap bukan itu saja alasannya. Kita senantiasa bersukacita karena
Tuhan Yesus terlalu baik bagi kita. Amin. Warga kerajaan, mengapa pada masa-masa sekarang ini banyak orang Kristen itu bersuka cita, mereka bernyanyi dengan sukacita dan keluar rumah rasanya beda vibe-nya. Pada musim ini bulan Desember segala sesuatu kelihatan indah dan menyenangkan. Atau mungkin banyak acara ya, atau banyak liburannya. Belum lagi di mall, kalau kita ke mall itu banyak sekali musik-musik Natal, ada nyanyian Natal di radio, di televisi. Meriah sekali pada musim seperti ini. Dan ada banyak sekali ucapan Natal di media sosial. Kita melihat bahwa saling mengirim ucapan Natal. Pertanyaannya adalah begini, mengapa kita menyanyi? Mengapa kita bersuka cita? Mengapa kita saling mengirim ucapan Natal? Dan pada musim ini kita mulai berpikir untuk memberi, menghantar sesuatu, baik itu parcel, hamper, isinya biasa makanan atau minuman, kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang kita kasih, kepada teman-teman kita. Dan ada juga yang membawa sembako atau kebutuhan sehari-hari ke panti-panti asuhan maupun ke panti-panti jompo. Sekali lagi kita bertanya, mengapa kita memberi? Mengapa tiba-tiba kita menjadi memperhatikan atau memikirkan orang lain? Dan pada musim-musim seperti ini orang Kristen datang ke gereja dalam jumlah yang besar. Padahal biasanya tidak seperti itu kan. Berbondong-bondong ingin beribadah, ingin merayakan Natal, ingin bernyanyi bersama, berdoa bersama dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan bersama-sama. Bahkan ada gereja-gereja yang terpaksa harus buka terop. Karena yang hadir itu tidak bisa ditampung lagi. Sekali lagi kita bertanya, mengapa kita datang ke gereja secara khusus pada musim ini? Warga kerajaan yang kasih Tuhan. Apakah yang kita lakukan, yang saat ini kita lakukan itu hanya sebagai sebuah tradisi. Setiap tahun kita lakukan dan itu merupakan sebuah kebiasaan turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang selanjutnya. Tanpa sebuah pengertian dan pemahaman yang benar. Banyak orang Kristen berpikir dan menganggap Natal itu identik dengan Santa Claus. Betul ya? Ya, mistletoe yang benalu yang biasa digantung di depan pintu itu ya. Snowman, pohon Natal, gingerbread, pesta dan makan-makan. Saya mau beritahu bahwa dunia sedang berusaha mengaburkan makna Natal yang sebenarnya. Hati-hati. Dan sore hari ini kembali lagi kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita boleh memperoleh pengertian dan pemahaman yang benar akan makna Natal. Siap? Siap? Oke, baik. Kita akan membaca di dalam Lukas 1 ayat 68, firman Tuhan berkata, terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Saya percaya bahwa jawaban tadi yang dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sebutkan tadi, jawabannya adalah the visitation. Katakan bersama-sama, visitation. Visitation bahasa aslinya adalah episkeptomai. Di dalam bahasa Indonesia memiliki arti mengunjungi, melawat, memperhatikan, memeriksa dengan seksama untuk memilih. Seperti kalau kita mau beli buah, kita periksa dulu dengan seksama. Kalau buahnya bagus, kemudian kita pilih buah itu untuk dibeli. Jadi kalau kita saat ini bernyanyi, saat ini kita bersuka cita, kita mengirim ucapan-ucapan Natal, kita memberi, kita berbagi, kita datang beribadah ke gereja. Karena Allah telah melawat kita, amin.
karena Allah telah memperhatikan kita dan Allah melepaskan kita, menebus dosa-dosa kita dan memilih kita sebagai umatnya dan mengangkat kita sebagai anak-anaknya. Pernah kita merenungkan sampai sejauh itu? Seharusnya kita ini adalah orang yang patut dimurkai oleh Allah karena dosa-dosa kita. Di sini siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Kalau saya menoleh ke belakang, saya lihat dosa-dosa saya malu sekali. Seharusnya tempat kita itu di neraka karena pemberontakan dan pelanggaran kita akan perintah Tuhan. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan setiap manusia sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dia lahir bagi kita. Hidup sekitar 30 sekian tahun dan kemudian dia disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga. Dia adalah anak Allah yang hidup. Kalau kita berdoa berarti saat ini kita berdoa kepada anak Allah yang hidup di dalam nama Yesus itu. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu kita patut bersuka cita. Amin. Kita patut berbagi, kita patut datang beribadah kepadanya karena Dia adalah Allah yang baik dan Dia adalah Allah yang melawat kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Sekarang saya mau bertanya, apa makna daripada visitation, episkeptomai? Karena kita memulai dari perjanjian lama, saya melihat di Septuaginta, itu terjemahan dari Ibrani ke Yunani, dan ternyata karena kita memulai dari perjanjian lama, visitation di dalam perjanjian lama adalah fakat. Katakan bersama-sama, fakat. Dan itu dimulai, kata fakat itu ada di dalam Kejadian 50 ayat 24, di dalam King James Version, di sana dikatakan, and Joseph said unto his brethren, I die and God will surely visit you and bring you out of this land unto the land which he sware to Abraham, to Isaac and to Jacob. Bahasa Indonesianya di dalam terjemahan lama di sana dikatakan, maka kata Yusuf kepada saudara-saudaranya bahwa aku hendak mati, maka sesungguhnya Allah akan mengunjungi kamu, akan melawat kamu, dan kamu akan dibawanya keluar dari dalam negeri ini, naik ke tanah yang telah dijanjikannya kepada Ibrahim dan Ishak dan Yakub pakai sumpah. Allah datang melawat dan membawa kalian keluar dari negeri Mesir ke tanah perjanjian. Jadi visitation yang pertama yang kita pelajari dari Perjanjian Lama itu berbicara tentang pembebasan. Dibebaskan, dimerdekakan dari dosa. Dan Mesir itu adalah gambaran dari perbudakan dosa. Kalau ingat dosa, malu. Tapi Tuhan sudah membebaskan, memerdekakan kita dari dosa. Sejak manusia pertama, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Mereka hidup dalam dosa. Hidup mereka itu diperbudak oleh dosa. Siapa tahu Tuhan mereka itu siapa? Dosa. Dan mereka menjadi hamba dosa. Menjadi hamba dosa itu seperti kecanduan. Ya, mengerti kecanduan? Orang yang kecanduan rokok tidak dapat hidup tanpa rokok. Bangun pagi merokok. Setelah bangun pagi ke kamar mandi merokok. Setelah mandi, makan pagi, sarapan, merokok. Setelah itu pergi ke bekerja, perjalanan, merokok. Sampai di tempat mana kerja, merokok. Makan siang selesai, merokok. Dan jam istirahat dia pakai untuk merokok. Pulang perjalanan merokok lagi. Ya, sampai di rumah, ke kamar mandi lagi, merokok lagi, makan malam, merokok. Setelah itu dia istirahat, nonton televisi, merokok, dan besok dia akan melakukan hal yang sama. Itu namanya kecanduan. Sama dengan narkoba, orang yang kecanduan narkoba, maka dia akan mencari narkoba apapun atau harga apapun yang harus dia bayar. Bahkan wanita-wanita, maaf, mereka untuk mendapatkan narkoba nggak punya uang, mereka jual diri.
Karena kenapa? Karena mereka kecanduan. Termasuk seks bebas, pornografi, judi juga. Kecanduan. Ya toh, kalau enggak judi kartu, judi sabung ayam. Kalau enggak judi sabung ayam, judi slot online. Betul ya? Kecanduan. Begitu juga dengan dosa. Orang yang kecanduan dosa belum dilepaskan, pasti akan terus melakukan dosa sekalipun mereka tahu konsekuensinya dosa adalah neraka. Orang yang kecanduan rokok, mereka tahu konsekuensinya apa? Kanker paru-paru, kanker tenggorokan, bahkan yang laki-laki impotensi. Tetapi mereka tetap melakukan, yaitu kecanduan mereka merokok. Walaupun mereka tahu akibatnya. Sebenarnya kasihan. Mereka mau lepas dari itu, tetapi mereka tidak punya kekuatan, tidak punya kuasa untuk melepaskan diri dari ikatan tersebut. Terus melakukan, menjadi hamba dosa. Kok bisa seperti itu? Kita baca. Di dalam Roma 3:23. Di sini dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa itu kemuliaan Allah? Kemuliaan Allah itu berbicara mengenai kualitas hidup Allah. Mereka kehilangan kualitas hidup Allah. Kehilangan gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah kalau kita pelajari Alkitab di dalam bahasa Yunaninya adalah karakter. Jadi mereka kehilangan karakter Allah. Mereka kehilangan kualitas hidup Allah. Sehingga hidup mereka rusak dan mahir untuk berbuat jahat. Dan celakanya semua keturunannya ikut berdosa karena perbuatan mereka. Ada seorang anak muda Kristen, tanda petik, datang kepada saya dan minta didoakan supaya bisa terlepas. Dia suka ke tempat prostitusi. Didoakan, kemudian minggu depan dia datang lagi minta didoakan lagi. Karena kenapa? Dia ke tempat itu lagi dan itu berlangsung terus. Inilah yang disebut dengan hamba dosa. Kecanduan dosa. Di sini kita melihat walaupun agamanya Kristen, ke gereja, melayani, sekali lagi saya katakan tidak menjamin seseorang itu terlepas atau bebas dari belenggu dosa. Dan masih banyak, quote and quote, orang-orang Kristen saat ini masih menjadi hamba dosa. Dan saya bertanya, apakah di antara kita masih ada yang seperti itu? Yang kecanduan dosa, tidak bisa melepaskan dan terus melakukan dosa tersebut. Orang lain tidak ada yang tahu. Saya tidak tahu, tetapi saya mau beritahu bahwa Allah kita, Tuhan kita tahu. Karena kenapa? Karena Dia Maha tahu. Dan ada kabar baik sore hari ini. Dia datang melawat kita, amin. Dia datang untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Setiap kita yang percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, datang kepadanya dengan iman dan bertobat, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepadanya, akan diampuni dosa-dosanya dan dilepaskan dari belenggu dosa dan dia dinyatakan tidak bersalah. Saya akan bacakan satu ayat di dalam Roma 3 ayat 24. Namun sekarang Allah menyatakan kita apa? Tidak bersalah. Jika kita mempercayai Yesus Kristus yang karena kebaikannya mengampuni dosa kita dengan cuma-cuma. Amin. Cuma-cuma Dia mengampuni dosa kita. Dan kita dinyatakan tidak bersalah. Dan apa yang akan dilakukannya selanjutnya? Di sana dikatakan kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Poinnya di sini. Apa itu dimerdekakan dari dosa? Sekali lagi kalau kita mau dimerdekakan dari dosa, kita harus tahu definisi dimerdekakan dari dosa itu apa. Dimerdekakan dari dosa, artinya ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, maka Dia akan mengirim Roh Kudus-Nya di dalam hati kita. Kita mampu memahami yang dikehendaki oleh Allah dan melakukannya di dalam hidup kita.
Sementara orang yang terikat dosa, mereka mungkin bisa memahami, tetapi mereka tidak dapat melakukannya di dalam kehidupan mereka. Tetapi orang yang sudah dimerdekakan dari dosa, mereka mampu memahami apa yang menjadi kehendak Allah dan mereka akan melakukannya di dalam hidupnya. Dan itu pasti, tanpa Roh Kudus tidak bisa. Roh Kudus akan menolong kita. Dan selanjutnya ketika kita mampu memahami yang dikehendaki oleh Allah dan kita melakukannya, sebenarnya kita sudah menjadi hamba kebenaran. Yang mengerti katakan amin. Oleh sebab itu pada saat malam hari, bersyukur kita memiliki Allah yang memerdekakan kita, membebaskan kita dari dosa. Amin. Itu visitation yang pertama. Arti yang kedua, masih tetap di dalam perjanjian lama, fakat. Mazmur 65:9 di dalam King James Version, di sana dikata, "Thou visitest the earth and waterest it, thou greatly enrichest it with the river of God, which is full of water. Thou preparest them corn when thou hast so provided for it." Ternyata di dalam bahasa Indonesia ya, belum, bahasa aslinya, visited itu paket. Paket itu punya arti apa? Look after atau care for. Artinya apa? Memelihara. Makanya di dalam bahasa terjemahan bahasa Indonesia masa kini disebut apa? Kau pelihara. Tanah itu kau pelihara dan kau beri hujan. Kau jadikan subur sehingga hasilnya melimpah. Sungai-sungai kau isi penuh dengan air. Kau sediakan gandum bagi mereka. Ya, begitulah engkau menyediakannya. Sekali lagi ketika kita dibebaskan oleh Tuhan, dosa-dosa kita dihapus dan kita dimerdekakan. Hal yang kedua, percaya bahwa Tuhan akan memelihara kita. Amin. Tuhan pasti akan memelihara kita. Kenapa? Karena visitation yang kedua itu berbicara tentang pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas umatnya. Ketika Allah mengunjungi, melawat umatnya, Ia mencurahkan hal-hal yang baik bagi kehidupan mereka. Kita ingat bahwa ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka keluar dari perbudakan Mesir, bicara perbudakan dosa. Sepanjang perjalanan mereka dipelihara oleh Tuhan. Amin. Setiap hari Allah menyediakan apa? Roti mana buat mereka. Mereka tidak pernah kelaparan. Kemudian ketika mereka kepingin makan daging, kasihan itu burung puyuh. Karena kenapa? Mereka lagi migrasi, lagi terbang. Sama Tuhan dikasih angin, tiuplah. Burung puyuh itu ke perkemahannya orang Israel. Dan dengan mudah mereka menangkap burung puyuh itu. Dan mereka makan burung puyuh 1 bulan, genap 1 bulan sampai belenger. Terus coba direnungkan. Padang gurun itu mudah atau sulit mendapatkan air? Sulit atau mudah? Sulit. Yang keluar dari Mesir berapa orang? Diperkirakan 2-3 juta. Oke, kita anggap 2 juta. Satu orang rata-rata minum 1 hari berapa liter? 2 liter. Berarti dibutuhkan berapa liter? 4 juta liter. Saya bayangkan kalau tronton Pertamina yang 40.000 liter, 40 kubik itu, berarti setiap hari harus 100 tronton buat minumnya mereka. Itu belum kebutuhan lain. Belum mandi, belum cuci pakaian, belum masak. Tetapi kita melihat bahwa ternyata Tuhan selalu menyediakan air bagi mereka. Amin. Saya kalau pakai sepatu paling 2 tahun itu sudah rusak. Baju-baju kadang kita kegemukan atau bagaimana. Tapi bangsa Israel enggak tahu buatan mana itu ya. 40 tahun. Alas kaki mereka, kasut mereka enggak rusak. Baju mereka enggak rusak. Kok bisa ya? Sekali lagi saya mau beritahu, semua itu karena pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Amin. Ketika kita dilepaskan, dibebaskan dari dosa, ada satu perjalanan tetapi percaya bahwa pemeliharaan Allah itu nyata di dalam kehidupan kita semua. Dan ada satu contoh lagi yaitu ketika siang hari mereka kepanasan, Tuhan sudah sediakan apa? Tiang awan. Bisa bayangkan tanpa tiang awan,
Saya yakin mereka itu garing kemelingking. Tahu garing kemelingking? Kriuk-kriuk. Soalnya panas sekali kalau malam tanpa tiang api untuk menghangatkan tubuh mereka. Katuen. Kedinginan. Tetapi Allah menyediakan semua itu karena Allah memelihara mereka. Kalau bukan kuasa Tuhan, bukan kuasa pemeliharaan Tuhan yang sempurna, mustahil mereka dapat bertahan hidup selama 40 tahun menuju tanah Kanaan. Dan coba kita renungkan kisah bangsa Israel di padang gurun ini. Seharusnya kita sadar bahwa keberadaan kita saat ini, eksistensi kita saat ini, kita ada semua karena pemeliharaan Tuhan. Kalau kita bangun pagi masih bernafas, itu gratis loh. Pemeliharaan Tuhan. Kita masih hidup diberikan kesehatan yang baik. Bisa menikmati, sebentar lagi kita akan menikmati makanan dan minuman. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan. Semua ini adalah pemberian Tuhan yang sempurna. Allah melawat kita. Allah memelihara hidup kita. Yang amin cuma satu orang. Allah melawat kita. Allah memelihara hidup kita. Amin. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, jangan pernah khawatir apa yang hendak. Apa? Kita makan, kita minum, dan kita pakai. Karena Bapa di surga tahu bahwa kita memerlukan semua itu. Dan Ia pasti menyediakan karena Ia adalah Allah yang memelihara kita. Sebenarnya poin-poin itu cukup banyak, tetapi saya cuma ambil 3 poin. 2 poin di perjanjian lama, kita akan masuk poin ke perjanjian baru. Baik, di sini dikatakan, blessed be the Lord of Israel, for he hath visited and redeemed his people, and hath raised up an horn of salvation for us in the house of his servant David. Artinya apa? Terpujilah Tuhan Allah Israel karena ia telah melawat umatnya dan telah menebus mereka. Ia mengirimkan kepada kita seorang juru selamat dan keturunan Raja Daud hambanya. Jadi lawatan puncak Allah dalam perjanjian baru, yaitu ketika Ia mengirim seorang juru selamat dari keturunan Raja Daud untuk menebus manusia. Redeem, menebus manusia. Dialah Kristus Yesus. Jadi hal yang ketiga adalah penebusan. Setiap kita yang percaya kepada Yesus, itu sudah ditebus oleh Tuhan. Karena di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia itu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bagaimana respon kita terhadap lawatan Allah? Maria ketika malaikat datang kepadanya dan berkata, kasih karunia atasmu, Tuhan sudah memerintahkan, bahkan berfirman bahwa engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan engkau akan melahirkannya. Engkau harus menamai dia Yesus. Dan apa jawaban dari Maria? Sesungguhnya aku ini hambamu. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria dilawat Allah. Maria mentaati Allah. Dan dia memberikan hidupnya sepenuhnya kepadanya. Allah melawat Paulus. Ketika ia sedang di dalam perjalanan menuju Damsyik untuk menganiaya orang-orang Kristen. Allah melawat. Dia buta. Akhirnya dia bertobat dan memberikan hidupnya kepada Tuhan. Dia melayani Allah seumur hidupnya. Bagaimana dengan kita? Saat malam hari ini, saya tidak panjang-panjang. Pertama, lawatan bicara tentang pembebasan. Yang kedua, bicara tentang pemeliharaan. Ketiga, penebusan yang dilakukan oleh Kristus, Yesus. Apa respon kita? Lawatan Allah secara individu saat malam hari ini kalau kita mendengarkan firman Tuhan. Karena di dalam Wahyu 3 ayat 20 di sana dikatakan, lihat
Aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Banyak orang rindu masuk surga, tetapi mereka tidak pernah peduli dengan pemiliknya. Saat malam hari ini, apa respon kita terhadap lawatan Tuhan? Memang ayat ini ditujukan kepada jemaat di Laodikia, tetapi sore malam hari ini ditujukan kepada kita semua. Coba kita evaluasi. Jemaat Laodikia itu adalah jemaat yang menutup pintu hati mereka bagi kepala gereja. Mereka suam-suam kuku. Hati-hati dengan suam-suam kuku. Mereka merasa mereka memiliki segala sesuatu, kekayaan dan harta. Mereka berpuas diri dengan apa yang mereka miliki. Sombong jasmani, sombong rohani, padahal itu buta rohani. Dan tidak ada keuntungan bagi kerajaan Allah. Itulah jemaat Laodikia. Bisa bayangkan ada jemaat, ada gereja. Dan Yesus berdiri di luar gereja. Yesus berdiri di luar jemaat. Yesus berdiri di luar hati kita. Di sana dia mengetuk hati kita. Sebagai orang asing dia ketuk hati kita. Berarti gereja, jemaat, hati kita tidak memiliki Yesus di dalamnya. Dan sore hari sekali lagi kita coba evaluasi hidup kita. Apakah kita seperti jemaat di Laodikia yang kekristenannya dalam tanda petik rohaninya itu suam-suam kuku. Mau berdoa ya berdoa, mau baca Alkitab ya baca Alkitab, kalau enggak ya sudahlah. Tapi suka SK, SD. Sok kenal, sok dekat. Seolah-olahnya dia adalah orang yang paling dekat dengan Tuhan. Padahal tidak memiliki relasi yang dekat dan intim dengan Tuhan. Sombong rohani, buta rohani. Dan Yesus berdiri di luar pintu hati kita dan mengetuk. Dalam arti bukan cuma agamawi saja, tetapi Yesus tidak ada di dalam hati mereka. Saya serius. Setiap pagi saya berjalan, saya berdoa, Tuhan, saya rindu siapapun, khususnya jemaat-jemaat Tuhan, mengenal Yesus secara pribadi. Sekali lagi, walaupun sudah percaya dan melayani Tuhan, itu tidak menjadi jaminan. Bahkan di atas mimbar ini sekalipun tidak menjadi jaminan. Kalau saya bicara percaya, setan juga percaya dan mereka gentar. Kalau saya bicara melayani, kalau kita membaca di dalam Matius 7, mereka berkata, loh Tuhan, aku bernubuat loh demi namamu. Aku melakukan mujizat loh demi namamu, mengusir setan demi namamu. Tetapi apa yang terjadi? Mereka orang-orang melayani Tuhan, tetapi ditolak Tuhan. Tuhan katakan apa? Aku gak pernah kenal engkau loh. Pergi, enya dari hadapanku. Itu yang paling saya takutkan. Dan biarlah ketakutan itu ada pada hati kita semua. Bersedia kita pada saat sore hari ini. Bagi yang pertama mendengar Yesus itu adalah juru selamat manusia. Maukah engkau membuka hati? Bersediakah kita membuka hati? Jangan membiarkan Yesus mengetuk pintu hati kita. Dia berada di luar sana. Sambut dia. Karena dia adalah juru selamat. Undangan keselamatan telah disediakan oleh Tuhan bagi kita. Lewat Yesus Kristus. Dengan percaya kepada dia bahwa dia adalah Tuhan dan juru selamat. Yang akan memerdekakan kita dari dosa. Amin. Itu yang pertama. Respon kita membukakan hati. Artinya menerima undangan keselamatan yang Tuhan sediakan. Yang belum percaya, biar Yesus masuk di dalam hati kita. Mudah, cuma berkata, Yesus, aku percaya kepadamu. Aku telah mendengar ketukan di pintu itu pada saat malam hari ini. Karena Tuhan sedang mengetuk. Apakah kita peka? Kita sudah mendengar itu. Dan bagi kita yang sudah percaya, bukan cuma bukakan pintu, Tuhan mau makan. Kita makan bersama dengan dia. Yesus makan bersama dengan kita yang menjadi kehendak Tuhan. Apa maksudnya? Tuhan mau kalau bicara tentang makan itu berbicara tentang menjalin relasi yang intim dengannya. Kita bisa percaya kepada Yesus, kita bisa melayani Tuhan, kita bisa berkhotbah, tapi kita tidak pernah intim dengan Tuhan. Lawatan yang ketiga nanti saya akan sebutkan. Dan yang kedua,
ternyata makan bersama Yesus itu melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Karena Yesus pernah berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Enggak usah melakukan kehendak Tuhan. Baca firman Tuhan saja jarang-jarang. Oleh sebab itu, ayo saya ajak, mari kita bangun relasi dengan Tuhan. Kita baca firman Tuhan, baca surat cintanya Tuhan. Kalau kita tidak merespon, no respon, artinya kita tidak tertarik dengan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Dia sudah ketuk pintu hati kita. No respon artinya kita tidak peduli. Maka visitation memiliki arti yang ketiga. Saya harus sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir di tempat ini. Supaya jangan kita berpikir bahwa Allah kita adalah kasih saja. Allah kita itu melawat, kemudian Dia akan membebaskan kita dan kemudian Dia akan memelihara kita. Tetapi ada yang ketiga, visitation. For behold, the Lord come out of this place to punish the inhabitants of the earth for their iniquity. The earth also shall disclose her blood and shall no more cover. Ternyata to punish di sini memiliki kata Ibrani fakar. Fakar artinya punish. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, lihat Tuhan keluar dari tempat kediamannya. Dia keluar melawat. Untuk apa? Menghukum orang-orang di bumi atas dosa-dosa mereka. Bumi tidak lagi menyembunyikan orang-orang yang terbunuh, orang-orang yang bersalah kepada yang akan kedapatan. Jadi Allah sudah melawat kita. Darahnya menebus dosa kita. Dan ada janji bahwa Dia akan memelihara kita sepanjang hidup kita. Tetapi ketika kita tidak meresponi firman Tuhan, saya harus sampaikan bahwa suatu saat Dia akan menghukum setiap orang-orang di atas bumi atas dosa-dosa mereka. Sebab dosa-dosa mereka belum dimerdekakan. Dan yang mereka lakukan bukan kebenaran. Tetapi saat malam hari ini, Tuhan Yesus memberikan kita kesempatan. Amin. Jadi visitation itu berbicara tentang penghukuman dan penghakiman. Visitation, lawatan Allah mengandung anugerah atau penghukuman. Visitation memiliki arti berkat atau penghakiman. Yohanes 3:18 dengan jelas berkata, tidak ada hukuman kekal menunggu orang-orang percaya bahwa Ia menyelamatkan mereka. Amin. Tidak ada hukuman kekal, tetapi mereka yang tidak percaya sudah diadili dan dijatuhi hukuman karena mereka tidak percaya kepada anak Allah yang tunggal. Bagi kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada saat sore hari ini, sekali lagi, karena kita sudah mendengarkan, berarti Yesus sudah mengetuk pintu hati kita. Pilihan ada di tangan kita. Kalau kita percaya kepadanya, maka Dia akan memerdekakan kita dari dosa. Melepaskan, membebaskan kita. Dan ada janji bahwa Dia akan memelihara kita sepanjang hidup kita. Kalau tidak, akan ada hukuman. Sekali lagi, pilihan ada di tangan kita. Pilihan ada pada kehendak bebas kita. Mana yang mau kita pilih? Anugerah atau penghukuman? Berkat atau penghakiman? Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri semua.